Udah setengah jalan nih kita ikutin Loki season kedua. Dan makin lama makin seru, sekaligus makin bikin pusing. Nah, kali ini kita bakal lanjut ke episode 3 yang akhirnya ngasih lihat kemana Ravonna Renslayer dan Miss Minute pergi selama ini dan ngapain tujuan mereka sebenarnya. Selain itu yang ditunggu-tunggu, salah satu variant Kang the Conqueror yang jadi highlight di series Loki season 2 kali ini finally dimunculkan, yaitu Inventor dari abad ke-19, Victor Timely. Makin banyak karakternya, makin unik set design dan setting time periodnya, dan makin pusing nih kita mikirnya. Pastinya juga ada banyak detail dan juga easter eggs yang bisa kita bahas. So, seperti biasa kita bakal breakdown semua yang muncul di episode ketiga ini. So, langsung aja gak usah lama-lama. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Episode ketiga ini berjudul 1893. Judulnya ngasih tahu latar waktu utama ceritanya yang full berada di timeline tahun 1893 bertepatan dengan Chicago World's Fair. Opening theme Marvel Studios juga dibikin pakai arrangement klasik biar sesuai sama tema episodenya yang kembali ke abad 19. Episode ini dibuka dengan Ravonna yang muncul dari Time Door ke Chicago pada tahun 1868 di Secret Timeline. Ternyata dia udah janjian sama Miss Minute di situ. Di sini Miss Minute ganti penampilannya jadi art style klasik biar sesuai sama time period di mana mereka berada. Tapi sebenarnya yang nggak bakal nyamarin dia juga sih, tetap aneh juga ada jam animasi hologram di era itu. Ya paling nggak seenggaknya warnanya jadi lebih samar deh ya. Ravonna diinstruksikan sama Miss Minute buat membawa sebuah paket dan ngedrop paket itu ke satu rumah di era ini. Dan di-reveal kalau semua ini adalah rencananya He Who Remains buat manipulasi atau merekayasa sebuah timeline untuk membuat varian dirinya menjadi He Who Remains kembali setelah mati. Kemungkinan inilah isi file misterius di finale season pertama yang dikasih sama Miss Minute ke Ravonna. Kurang lebih rencana cadangan untuk nge-restore posisi He Who Remains kembali sebagai petinggi TVA. Kalau upaya He Who Remains buat minta Loki dan Sylvie gantiin dia sebagai pemimpin TVA selanjutnya ini dibilang gagal. Well, seperti yang kita tahu, Loki dan Sylvie ini menolak ya buat menggantikan He Who Remains di ending season pertama. Dan akhirnya Sylvie malah membunuh He Who Remains. Rencana darurat He Who Remains ini masih mengikuti tema Ouroboros atau siklus berulang yang jadi tema season 2 ini, di mana satu akhir akan menjadi awalan yang baru. Di episode kali ini, kematian He Who Remains memulai inisiasi rencana cadangan buat Miss Minute dan Ravonna menciptakan atau membimbing He Who Remains yang baru. So, apakah ini artinya He Who Remains sebenarnya udah tahu dia bakal mati dan emang ini yang udah direncanakan dia dari awal? Well, nggak juga sebenarnya, karena dari episode terakhir season pertama, He Who Remains bilang sendiri kalau sekarang dia udah melewati titik di mana dia nggak tahu outcome dari apa yang akan terjadi, dan semuanya diserahkan ke pilihannya Loki dan Sylvie. Tapi ternyata dari episode ini kita jadi tahu kalau He Who Remains nggak sepasrah itu membiarkan dirinya mati dan membiarkan varian jahatnya muncul. Makanya dia diam-diam sudah menyiapkan satu rencana backup. Makanya dari tadi kita juga bilang kalau ini cuma rencana darurat. Next, dijatuhkanlah paket itu ke rumah incerannya Ravonna dari jendela. Kemudian paketnya ditemukan dan dibuka sama anak kecil yang ternyata adalah Victor Timely kecil. Isi paket tadi adalah TVA Guidebook atau Handbook TVA yang ditulis sama Ouroboros atau Obi yang berisi segala macam device yang dipakai TVA dan spesifikasi lengkapnya. Di sini Victor Timely yang kecil ini sepertinya dia bekerja sebagai pembuat lilin, di mana dia lagi nuangin cairan lilin ke cetakannya. Ini cuma cocokologi kecil-kecilan aja, tapi Victor yang dari kecil jadi pembuat lilin inilah yang mungkin jadi landasan inspirasinya setelah dewasa. Dia jadi terobsesi sama power dan energi yang bisa mentenagai dan menerangi dunia. Ya, selain dari buku TVA-nya ya of course ya. Dan di masa depan nanti dia juga meragain mesinnya dikelilingi sama lampu-lampu menggambarkan evolusi karakter, tapi masih dikelilingi hal yang sama, yaitu alat penerang. Ini menarik dan plot twist banget ya. Ternyata ada varian Kang atau He Who Remains yang native atau asli berasal langsung dari Secret Timeline, tapi bukan dari abad 31 seperti originnya He Who Remains atau Kang Prime atau Kang lainnya.
Artinya, dia memang udah ditanam atau didesain secara spesifik sama He Who Remains buat ada di sini biar beda takdirnya dengan Kang yang lain. Tapi biar apa tujuannya, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Anyway, pemilihan setting waktu di tahun 1868 dan Chicago sebagai rumah buat Victor Timely ini lumayan menarik sebenarnya. Karena kita tahu sejarah perbudakan dan rasisme terhadap kulit hitam di Amerika itu kayak gimana. Tapi di tahun 1868 ini, Amerika Serikat baru selesai mengalami Civil War atau perang saudara antar negara bagian Amerika di utara yang mendukung anti perbudakan dengan negara bagian selatan yang pro dengan perbudakan. Hasil akhir dari perang ini adalah pihak selatan atau konfederasi menyerah dan perbudakan dihapus di seluruh negara Amerika. Nah, Chicago, rumahnya Victor ini masuk ke pihak utara yang nggak mendukung perbudakan. Dan setelah perang Civil War ini, Konstitusi Amerika mengadakan 3 amandemen rekonstruksi yang isinya melarang perbudakan. Ini memberikan jaminan kewarganegaraan bagi budak dan jaminan hak suara bagi budak. So itu kira-kira penjelasan buat kalian yang memang menerka-nerka kenapa Victor Timely kecil aman-aman aja di sana dan bisa tumbuh diterima sebagai inventor kulit hitam di Amerika. Oke, lanjut ke cerita. Sementara itu di TVA, tim Loki terutama Obi masih berusaha buat ngebuka containment door supaya bisa memperbaiki temporalum yang semakin kelebihan muatan. Walau temporalumnya sempat stabil karena Dox ngeprune banyak timeline dan mengurangi beban kerja mesinnya, tapi tetap aja sifat alami timeline adalah terus-menerus menumbuhkan cabang baru. Dan yang gak terhindarkan bakal tetap terjadi yaitu temporalum akan kelebihan kapasitas dan gagal fungsi yang menyebabkan kehancuran TVA. Makin lama, Obi dan kawan-kawan makin desperate buat mengakses containment door yang butuh temporal aura dari He Who Remains. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengejar Miss Minute aja karena dia punya akses administrasi ke seluruh TVA. Bahkan punya akses ke seluruh universe kalau kata Mobius. She has administrative access to the entire TVA. So, karena mereka tahu Miss Minute membantu Ravonna, jadi mereka melacak tempet Ravonna buat sekalian menemukan Miss Minute. Loki dan Mobius mengikuti jejak sinyal Ravonna dan menelusuri ke Chicago pada tahun 1868 sambil menebak-nebak ada apa atau ada figur penting siapa nih di waktu ini sampai Ravonna kesini. Lucunya, tanpa mereka sadari, mereka berdiri di depan jendela di mana Ravonna jatuhin paket buku TVA tadi ke Victor Timely. Abis itu mereka lanjut ngikutin perjalanan dari log tempetnya Ravonna ke tahun 1893 di tempat yang sama, 25 tahun sejak dari pertama mereka kesini tadi. Menariknya, sekarang mereka ada di Branch Timeline, padahal sebelumnya yang ada di 1868 ada di Secret Timeline. Nah loh, ada apa ini? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut setelah Victor Timely kembali lagi karena memang ada hubungannya dengan skenario atau originnya dia ya. Tempat pemukiman rakyat tadi sekarang sudah menjadi lokasi buat Chicago World's Fair. Event ini emang beneran ada di dunia nyata di tahun 1893. Dikenal juga sebagai Columbian Exposition. Ini adalah event pameran seni, industri, dan teknologi yang dihadiri banyak negara dan merupakan tempat pertama kali Ferris wheel atau kincir dipertunjukkan ke dunia. Loki dan Mobius bertanya-tanya kenapa Ravonna mengunjungi tempat yang sama di 2 periode waktu yang berbeda. Mereka menyimpulkan kalau itu sudah direncanakan dan bukan kesalahan karena Miss Minute yang serba tahu juga ikut bantuin Ravonna. Mereka akhirnya dapat petunjuk setelah lihat artikel di koran tentang penampakan Miss Minute yang dikira hantu berbentuk jam yang gentayangan di daerah situ. Loki dan Mobius keliling pamerannya. Niat awalnya sih buat nyari Ravonna dan Miss Minute, tapi Mobius jadi cari kesempatan dalam kesempitan buat jalan-jalan, nikmatin pamerannya, dan juga jajan. Tiba-tiba Loki dan Mobius nemu bangunan pameran yang bertemakan mitologi Nordik, di mana di situ ada ukiran Odin, Thor, dan Balder, yang bikin Loki agak annoy karena dia nggak ada di situ, dan malah ada Balder yang nggak banyak orang tahu. Nah, sekalian deh ya kita kasih tahu buat kalian yang memang belum tahu tentang Balder. Nah, Balder atau Baldur itu adalah tokoh asli dari mitologi Nordik. Dia adalah kakaknya Thor dan anak dari Odin dan Frigga. Cerita yang terkenal dari Balder ini adalah tentang satu ramalan kalau kematian Balder akan membantu memicu datangnya Ragnarok, kiamat buat para Asgardian. Makanya Odin memerintahkan istrinya Frigga untuk membuat Balder kebal terhadap segala macam bahaya fisik. Kalau di komiknya, dia punya julukan Balder the Brave yang sempat disebut juga sama Mobius di scene ini. Walaupun belum pernah muncul di MCU, Balder the Brave sempat direncanakan buat muncul di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sebagai salah satu anggota Illuminati. Konsep artnya udah ada dan tadinya dia mau diperanin sama Daniel Craig. Ukiran Balder di sini juga ngasih lihat kalau dia pakai helm bertanduk, mirip kayak kostum klasiknya di komik dan konsep art buat film Multiverse of Madness tadi.
Nah, menariknya, karakter Boulder the Brave ini belum sama sekali diceritakan di MCU. Kita tahu ada Thor dan Loki sebagai anak-anaknya Odin dan Frigga. Terus ada Hela sebagai anak buangan. Nah, yang satu ini belum terungkap di film Thor atau film lain manapun di MCU. Tapi Loki tahu tentang Boulder, dengan dia bilang kalau Boulder ini nggak terlalu terkenal. Ya, di poin ini bisa saja kita asumsikan kalau ada peluang cerita lah ya, yang bisa dikembangkan lagi tentang Asgard di film Thor berikutnya. Kalau ada. Tapi kayaknya sih bakal ada ya, karena rumornya udah mulai menguat nih. Kalaupun nggak ada, ya nantinya bakal jadi bagian dari cerita Thor di saga baru atau MCU baru setelah Secret Wars. Loki dan Mobius menemukan petunjuk di sebuah papan, yaitu pertunjukan demo teknologi yang berjudul Temporal Marvels yang dilakukan sama Victor Timely. Di poin ini, Loki dan Mobius belum kenal sama nama Victor Timely. Yang jadi petunjuk mereka adalah kata temporal yang artinya memang sesuatu yang berhubungan dengan waktu dan nama yang sama dengan temporalum. Dan bener aja, Ravonna ikut menyaksikan demo Temporal Marvels ini. Disinilah grand reveal pertama kali kemunculan Victor Timely di series ini terjadi. Selain waktu dia masih kecil di awal episode tadi, dan ini juga di-tease ya di post-credit scene film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal Victor Timely di MCU, kita bahas dulu originnya dari komik. Di komik, Victor Timely ini adalah Kang Prime yang menyamar setelah dikalahkan sama Avengers di seri Avengers tahun 1963 isu 8. Dia kabur ke masa lalu di 1 Januari 1901 dan menggunakan nama Victor Timely. Dengan nama samaran itu, Kang mendirikan kota Timely di Wisconsin dan menempatkan dirinya sebagai inventor dan industrialis dengan spesialisasi di bidang teknologi dan robotika. Tapi secara rahasia, dia juga membangun kota Chronopolis sebagai markasnya. Kang memimpin kota Timely selama beberapa dekade dan menjabat sebagai wali kota pertama kota itu. Nah, di komik Victor Timely ini bukan sekedar varian, tapi dia memang Kang Prime atau Kang yang original dan utama. Di MCU pun, dia juga bukan sekedar varian biasa. Dia berasal dari Secret Timeline. Nah, ini dia nih, twist terbesarnya. Seperti yang kita tahu, Secret Timeline ini adalah timeline terpenting dan utama di mana semua event MCU yang kita ikutin selama ini terjadi. Dan Secret Timeline ini memang bikinannya Hugh Remans dari awal sampai akhir waktunya. Semua yang terjadi udah didikte dan didesain Hugh Remans sebagai skenario terbaik supaya nggak menghasilkan varian lain dirinya yang jahat dan terjadi multiversal war lagi. Makanya deviasi sekecil apapun bakal kena prune sama TVA sesuai programnya Hugh Remans. Termasuk juga si Victor Timely ini. Orang ini udah masuk perhitungannya Hugh Remans dan memang disengaja sepertinya. Ingat ya, Victor Timely ini bukanlah orang yang sama dengan Hugh Remans karena originnya beda total. Hugh Remans bilang sendiri di finale season pertama kalau dia adalah scientist dari abad 31. Kalau ngikuti komik, nama kecilnya adalah Nathaniel Richards. Sedangkan Victor Timely di sini adalah pembuat lilin dari abad ke-19 dan baru jadi inventor setelah dikasih buku TVA sama Ravonna dan Miss Minute. Ini artinya Victor Timely adalah varian spesial yang memang ditanam, dibuat atau dipindahkan sendiri sama Hugh Remans di titik waktu yang ini dan dikasih nama baru. Tadinya kita pikir Hugh Remans bakal menghapus segala bentuk varian dirinya sama sekali dari Secret Timeline. Tapi ternyata enggak, malah ada Victor Timely ini. Tapi apa tujuannya Hugh Remans menempatkan varian khusus di Secret Timeline ini? Terutama di periode waktu yang beda jauh, yaitu tahun 1800-an. Tujuannya ya udah diperlihatkan langsung sih di episode ini, yaitu sebagai contingency plan atau rencana darurat yang baru diaktifkan sama Hugh Remans kalau Hugh Remans mati. Supaya tetap ada Hugh Remans yang awalnya adalah Victor Timely untuk memimpin dan menguasai TVA. Tapi kenapa timelinenya jauh banget ya dari abad 31? Nah, ini nih bagian dari grand design-nya Hugh Remans. In the end of time, rencananya Hugh Remans adalah merekrut Loki dan Sylvie untuk memimpin TVA. Dan kalau rencana ini let's say berhasil, si Victor Timely ini gak akan diusik atau diintervensi takdirnya. Ditempatkan di abad 19 juga ada tujuannya nih. Di abad ini, Victor jauh dari teknologi canggih di masa depan seperti yang dimiliki Origin Kang yang lainnya. Makanya dia gak ada kesempatan buat jadi scientist yang bisa memanipulasi waktu. Di episode ini, Victor Timely mengeluhkan tentang ide-ide bagus yang dia punya, tapi dia nggak punya teknologi yang bisa membuat ide-idenya ini terrealisasi. Karena zamannya yang memang belum siap secara teknologi untuk mendukung idenya Victor yang jauh ada di masa depan. Ini nunjukin kalau kemampuan otaknya Victor ini memang nggak berada di zaman dia hidup, yang mendukung narasi kalau Victor ini memang sengaja ditanam atau dipindahkan Hugh Remans dari masa dia yang seharusnya, yaitu masa depan. Bisa dibilang dia diambil dari masa depan sejak kecil dan ditaruh di zaman ini sebagai backup plan-nya Hugh Remans aja. Lah, terus Victor bakal jadi apa bang nanti di Secret Timeline kalau memang dia nggak diintervensi sama rencananya Hugh Remans?
Nah, takdirnya Victor di Secret Timeline bisa dibilang cuma jadi orang biasa aja yang bakal mati, nggak terdeteksi dan nggak ada signifikansinya. Istilahnya cuma jadi variant dormant. Itu takdir pertama. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin takdir kedua juga bisa berujung dengan menjadi He Who Remains atau Kang lain. Let's say ada varian lain dari He Who Remains yang nyelamatin Victor Timely dari masa ini dan dikembalikan ke masa depan. Dan dia akan mengalami siklus yang sama dengan berakhir sebagai He Who Remains. Mau takdir pertama atau takdir kedua, dengan dikasihnya buku TVA guidebook ke Victor Timely di waktu ini, di waktu dia kecil, ini sudah menyalahi takdirnya Victor Timely yang seharusnya, yang diatur sama He Who Remains. Entah dia berubah nasib secara total atau berubah nasib lebih awal dari yang seharusnya terjadi. Makanya di poin Victor dapat buku TVA ini menjadi Nexus event yang mengubah jalan dari timeline takdirnya sendiri. Makanya di masa depan di tahun 1893 tadi, timelinenya berubah jadi branch atau cabang timeline, bukan di Secret Timeline lagi. He Who Remains dengan rencana merekrut Loki dan Sylvie sudah menyiapkan dua skenario. Kalau rencananya gagal, baru deh backup plan intervensi Victor Timely dilakukan. Dan prosesnya bakal dibimbing langsung sama Miss Minute dan Ravonna untuk mengarahkan dia menjadi He Who Remains yang baru. Yang tentunya diawali dengan diantarkannya buku TVA tadi ke Victor Timely kecil. Gimana? Makin ruwet kan? Sama, gue juga jadi bingung dan pusing sendiri mikirin teori dan skenarionya. Tapi kalau ini benar dan Victor Timely akhirnya menjadi He Who Remains, ada peluang terciptanya looping di TVA yang gak akan pernah ada ujungnya. Nah, kita bakal coba bahas nanti di video yang lain karena ini lumayan ribet juga ya tentang bagaimana TVA ini terjadi dalam satu looping yang besar. Lanjut ke ceritanya. Alat yang diperagakan sama Victor Timely di sini adalah prototipe paling awal dari Temporal Loom yang ada di TVA. Victor bahkan menyebut nama device-nya sebagai Temporal Loom juga. Dia juga ngejelasin cara kerjanya yang mengumpulkan energi menjadi untayan daya yang kemudian dijalin atau ditenun menjadi tali tegangan. Mirip seperti representasi visual timeline di TVA yang diolah sama Temporal Loom. Bedanya, kalau di TVA diolah dengan energi mentah dari waktu, sedangkan di sini yang diolah adalah energi listrik. Karena ya di zaman ini belum ada teknologi atau pengetahuan tentang energi dari waktu. Baru ada energi listrik aja. Bahkan warna energi listriknya juga warna biru dan ungu ya, mirip seperti warna timeline. So artinya kita sekarang lagi melihat form paling primitif dari alat yang bakal membentuk seluruh timeline dan multiverse di MCU. Dan semuanya berawal dari buatan manusia. Gokil banget gak tuh? Tapi apakah ini alat yang bakal jadi Temporal Loom TVA? Atau sebaliknya, Temporal Loom TVA yang menginspirasi Victor buat bikin alat ini? Kan dia jadi inventor dan paham alat-alat yang berhubungan dengan waktu karena dikasih bukunya TVA. Nah, kena paradoks lagi nih kita nih, muter-muter lagi kan? Moving on, setelah ngelihat mukanya, Loki sadar kalau Victor Timely ternyata adalah variannya He Who Remains. Ini ngasih Mobius ide buat langsung ngebawa Victor aja ke TVA buat membuka pintu Temporal Loom karena aura temporalnya memang sama seperti He Who Remains. Demo prototipe Temporal Loom tadi ini menarik minat seorang Robert Baron. Ini adalah istilah buat pengusaha yang menggunakan praktek eksploitatif untuk mengumpulkan kekayaan mereka. Nah, si Baron ini menawarkan partnership kepada Victor buat mendapatkan patennya. Tapi Victor bilang dia tidak melakukan partnership sama sekali. Baron akhirnya membeli alat ini dari Victor seharga $1.000 setelah saingan tawar-menawar dengan satu orang lainnya. Dan ternyata orang yang jadi saingan Baron yang nawar tadi memang orang suruhannya Victor yang bantu naikin harga alatnya. Dan Victor ngasih dia bayaran abis Victor terima duitnya. Dan dari sini udah kelihatan nih licik dan culasnya si Victor Timely. Waktu Victor disamperin lagi sama Ravonna di luar tempat pamerannya, kita ngedengar suara ledakan dan orang berhamburan dari dalam tempat pameran tadi. Victor langsung buru-buru jalan karena dia tahu alatnya yang dijual tadi itu sebenarnya cuma gimmick dan ternyata malfungsi setelah dicoba langsung sama si Baron. Loki dan Mobius akhirnya nyusul buat ketemu sama Victor juga, dan di tengah jalan mereka dihadang sama Councilman yang komplain soal alat yang dibuat sama Victor, yaitu celana mechanical. Victor sengaja agak nunduk seolah-olah alatnya ini berhasil bikin pembelinya jadi tinggi. Tapi akhirnya Victor ngeles aja kalau itu baru prototipe dan bakal dia perbaiki di minggu depan. Di sini Loki baru sadar kalau Victor ternyata cuma tukang tipu. Tapi bukan tukang tipu yang memang cuma pura-pura pintar dengan ide ngawur aja ya. Victor memang beneran jenius dengan segala konsep alat ciptaannya. Tapi memang teknologi di masa itu aja yang belum bisa mewujudkan ciptaannya Victor sebagaimana seharusnya mereka bekerja. Jadi ya sembari menunggu perkembangan teknologi, bolehlah ya dia manfaatin alat-alat kerennya sebagai gimmick buat dapet uang. By the way, desain celana mekanik punya Councilman tadi ini mirip kayak kakinya Stiltman di komik ya.
Steelman sendiri adalah villain Daredevil yang di armornya ini punya sepasang kaki logam teleskopik yang bisa memanjang dan memungkinkannya menjulang tinggi di atas tanah. Nah, ini mirip kayak kegunaan celana mekanikal buatan Victor tadi ya, yang didesain buat bisa memanjangkan dan tambah tinggi penggunanya. Abis itu Baron catch up lagi sama Victor buat ngejar dia karena alatnya ternyata palsu. Di sini Victor sempat lari ke pameran bertemakan mitologi Mesir. Kemungkinan ini adalah Easter eggs dari salah satu variannya Kang yang jadi penguasa Mesir kuno, yaitu Ramatut. Kejar-kejaran lanjut, dimana di sini Victor kelihatan punya banyak koneksi sama pekerja di karnival. Mulai dari tukang buah yang ngasih dia amunisi buat dilempar, sampai penjaga kinceria yang ngasih dia jalan buat motong antrian. Kayaknya walaupun si Victor ini adalah penipu yang licik, tapi dia tetap melibatkan orang kecil dan selalu bagi-bagi bayarannya ya sama mereka. Makanya semuanya jadi koneksi kuat buat si Victor menjalankan tipuannya. Saat Victor melarikan diri dari Baron dan anak buahnya, Hunter B-15 ngabarin Mobius kalau dia mendeteksi sinyal tempet yang mencurigakan di dekatnya. Dan waktu Loki akhirnya nyusul, Victor tiba-tiba diserang sama Sylvie. Sylvie ternyata bertekad membunuh Victor karena dia adalah variannya He Who Remains. Ternyata sinyal tempet aneh yang dideteksi sama Casey tadi adalah dari master tempet milik He Who Remains yang dipakai sama Sylvie. Kita lalu seperti kembali lagi ke skenario yang mirip di finale season 1, di mana Loki membela dan melindungi Victor bersikeras kalau dia diperlukan TVA buat melindungi multiverse. Tapi Sylvie tetap ngotot kalau Victor adalah ancaman yang sama aja kayak He Who Remains dan bakal mencuri semua kehendak bebas seperti pendahulunya. Tapi kali ini Loki udah tahu pasti dan yakin akan konsekuensinya dari membunuh He Who Remains atau variannya yang ini, yang lagi dia butuhkan buat memperbaiki temporal loop di TVA. So sekarang Loki lebih tegas dan keras buat melindungi Victor. Di sini Sylvie juga bilang kalau Loki dan TVA tidak mengganggu Victor di timelinenya, Victor tidak akan berbahaya. Ini memperkuat penjelasan tadi kalau Victor memang sengaja ditempatkan di timeline di abad 19 supaya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau nggak diganggu sama Ravonna atau Loki, dia nggak akan jadi apa-apa. Sylvie di sini jelas marah karena menganggap Loki mempersenjatai Victor ini dengan berniat membawa dia ke TVA. Karena dengan membawa dia ke TVA, Victor jadi punya akses ke berbagai teknologi yang jauh lebih maju dari timeline tempat dia tinggal ini di abad 19 dan akan semakin membuka potensi dia untuk menjadi He Who Remains bahkan menjadi Kang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana Sylvie bisa tahu sedetail itu dan akhirnya memilih untuk ikut bertindak mencegah Loki membawa Victor timely ini ke TVA. Jawabannya ada di master tempetnya Sylvie. Sepertinya master tempetnya ini juga bisa memberikan kemampuan untuk melihat possibility yang terjadi di timeline. Makanya Sylvie tahu semua dan mencoba mencegah. Nah, kemampuan ini juga dimiliki sama He Who Remains sebelumnya ketika dia masih menguasai TVA. So artinya kemampuan ini memang datang dari master tempetnya, bukan dari kemampuan yang lain. Kalau kita callback ke season pertama, kita memang nggak bisa melihat ada monitor atau mesin apapun di Citadel End of Time. Tapi He Who Remains bisa memonitor semua yang terjadi di TVA dan bahkan di Secret Timeline. Dari mana dia bisa dapat akses itu? Ya dari master tempetnya ini. Makanya Sylvie punya akses yang sama untuk memantau apapun yang terjadi di timeline. Sama seperti He Who Remains. Akhirnya Loki lawan Sylvie berakhir imbang dan mereka semua terhempas dari kinceria abis si Loki dan Sylvie ini ngadu ilmu nih ya. Ravonna bantuin Victor kabur dari situ menggunakan bentuk hantu raksasanya Miss Minute sebagai pengalih perhatian. Di sini kelihatan kalau Miss Minute ini bisa narik tali bendera sampai copot. So dia sebenarnya bisa interaksi langsung ya secara fisik dengan dunia nyata. Kalau sampai Miss Minute ini pakai full powernya, kira-kira bakal sekuat apa dia? Apalagi ditambah dia adalah AI super cerdas yang tahu rahasia multiverse dan punya form raksasa kayak gini. Di rumah Victor, Ravonna dan Miss Minute bercerita tentang asal-usul TVA dan He Who Remains. Mereka menjelaskan betapa pentingnya eksistensi Victor dan hasil kerjanya sebenarnya. Di sini kita bisa melihat ada ketegangan dan kecemburuan nih dari Miss Minute waktu Victor nunjukin kedekatan dan kemesraan dia ke Ravonna. Di sini Miss Minute jadi makin aneh dan creepy. Victor menerima cerita mereka dan mengakui kalau buat jadi orang sepenting dan sehebat He Who Remains dari cerita itu memang adalah hal yang selalu dia bayangkan dan impikan. Dia jadi mau nih ikut sama si Ravonna. Tapi Victor menolak untuk langsung pergi ke TVA tanpa prototipe terbarunya. Jadi mereka menghindari kejarannya Baron, Loki dan Mobius dan naik kapal ke laboratorium Victor di Wisconsin. Lokasi labnya yang ada di Wisconsin ini jadi salah satu Easter eggs lagi nih buat originnya Victor dari komik. Seperti yang sempat kita singgung tadi, Wisconsin adalah lokasi di mana Kang menyamar dan mengambil nama alias sebagai Victor Timely dan mendirikan kota Timely yang diambil dari namanya.
Di kota Timely ini juga Victor dan Ravonna hidup bersama selama beberapa waktu. Tapi Ravonna juga pakai nama alias sebagai Rebecca Torminate, yang kalau di series Loki ini ternyata adalah nama alias juga dari si Ravonna di Secret Timeline. Bentar. Kepikiran gak sih kalau Higurames ini kan punya backup plan dengan menempatkan Victor Timely di satu waktu? Bisa juga gak sih si Ravonna ini juga melakukan hal yang sama dengan menempatkan Rebecca Torminate di satu waktu juga? Ya dengan bantuan Higurames juga sih. Wah. Jadi ketika mereka semua punya backup time dan ketika mereka semua mati, mereka masih punya varian untuk meneruskan legasinya untuk menjadi dirinya lagi. Waduh, ini gokil. Selama perjalanan mereka, Victor ngasih tahu Ravonna tentang berbagai macam desainnya yang dia coret-coret di buku TVA. Kita bisa ngelihat beberapa alat yang nantinya dipakai sama TVA di situ. Dan salah satunya ini ada prototipe dari versi awal Time Stick. Victor menganggap ini sebagai satu koneksi atau kecocokan antara dia dan penulis bukunya, yaitu Ouroboros. Padahal yang ngajarin Obi juga Higurames. Terus nanti Obi yang ngajarin Victor Timely, terus Victor Timely ngajarin Obi. Nah, paradoks lagi kan? Kita coba bahas nanti ya soal paradoks-paradoks ini ya. Tapi jadi nggak sabar nih ngelihat bagaimana mereka ketemu di TVA dan teaming up buat memperbaiki Temporal Loom. Selain itu, Victor juga mereveal penemuan terbaru dan terpentingnya yang katanya bisa membantu memahami dan memanipulasi waktu. So, ini adalah alat pertama dari Victor Timely yang memang secara langsung mengendalikan waktu itu sendiri dan dibuat langsung oleh Victor Timely. Nama alatnya adalah Throughput Multiplier. Dan ini diklaim bisa membantu mengatasi masalah di Temporal Loom. Victor sepertinya sudah mempelajari tentang Temporal Loom dan dia tahu kalau ada potensi gagal atau kerusakan dari alat itu. Dari sini, dia menciptakan satu alat baru yang bisa mengatasi masalahnya dari Temporal Loom ini. Makanya dia excited banget buat ikut ke TVA. Karena sebelum dia lihat-lihat alat aslinya, dia udah tahu nih masalah yang bakal terjadi dan bahkan sudah memikirkan solusinya. Throughput multiplier ini kalau ditranslate artinya adalah pengganda volume atau pengganda hasil. Kalau kita main logika simple aja, ini adalah alat yang nantinya akan menggandakan daya tampung atau volume dari Temporal Loom sehingga loomnya mampu menampung lebih banyak lagi timeline dan gak over capacity lagi. Victor akhirnya mengetahui kalau Ravonna lah yang memberikan buku panduan TVA ketika dia masih kecil dan Victor mengapresiasinya. Victor dan Ravonna lalu berbagi momen bonding yang romantis dibarengin juga sama tatapan Miss Minute yang makin sinis. Tapi momen itu terputus karena komentar Ravonna tentang partnership mereka yang membuat Victor tiba-tiba jadi turn down dan menjauh karena kata partnership ini. Kita tahu ya, di scene di World Fair sebelumnya, kalau Victor ini punya prinsip gak mau ada partner, kerjasama sama sekali. Kira-kira kenapa ya? Ini berarti ada sesuatu di masa lalunya dia yang bikin dia trauma dan gak mau percaya sama orang lain lagi buat menghandle pekerjaannya. Atau ini emang udah trait atau sifat bawaan yang udah dimiliki sama si Higurames sebelumnya yang juga melibatkan Ravonna. Dan ini menjadi traits dari semua Kang atau varian-variannya Kang atau Higurames. Makanya entah kenapa Higurames menyembunyikan diri dan gak partneran lagi sama Ravonna buat memimpin TVA dan cuma mengandalkan virtual asistennya yaitu Miss Minute. Atau trust issue tentang partnership ini ada hubungannya dengan bagaimana akhirnya Victor Timely ini berakhir di abad ke-19. Habis itu Miss Minute meyakinkan Victor buat meninggalkan Ravonna dengan sekocinya sendiri dan mereka jadi pergi berdua aja sama Miss Minute. Di sini Miss Minute juga sepertinya udah tahu ya kalau Victor ini anti banget sama kata-kata partnership. Yang juga mungkin ada hubungannya dengan Higurames yang juga mungkin anti juga sama kata-kata partnership. Ya kayaknya basically Kang atau Higurames ini semuanya anti deh sama partnership. Makanya mereka selalu bergerak sendiri. Sampai di labnya, Victor langsung buru-buru mengumpulkan barang-barang dan dokumen pentingnya beserta prototipe throughput multipliernya. Di sini kita bisa ngeliat nih detail menarik dari isi labnya Victor. Selain alat-alat temuannya, lab Victor juga dipenuhi sama manekin. Kira-kira buat apa ya dan kenapa dia punya ketertarikan sama manekin? Mungkin ini menjadi asal-usul dari ketertarikannya sama bidang robotika kayak di komik, yang mendukung juga kalau robot-robot timekeepers di TVA adalah ciptaannya dia sendiri. Dan mungkin ini juga adalah trait-nya Kang, dimana kita tahu di Quantumania, Kang juga menciptakan robot-robotnya sendiri. Selain itu kita juga bisa ngelihat ada banyak jam dinding di depan labnya yang menandakan kalau Victor memang terobsesi sama konsep waktu. Anyway, throughput multipliernya Victor di sini bentuknya adalah sphere atau bola ya, walaupun ada beberapa support atau stand penyangganya. Nah, kira-kira ini prototipe dari alat yang pernah kita lihat sebelumnya kah atau memang ciptaan baru original dari Victor Timely?
Tema alat berbentuk sphere ini sebelumnya udah kita lihat juga di beberapa alat andalannya Kang dari film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Contohnya kayak Time Sphere atau kursi dan kendaraan Kang yang berfungsi buat melakukan perjalanan melintasi waktu, ruang, dan multiverse. Sama ada satu lagi, adalah Multiversal Engine Core atau power source dari kursinya Kang. Bisa jadi throughput multiplayer ini adalah teknologi awal yang nantinya akan menjadi Multiversal Engine Core. Atau bahkan kalau dia punya resource teknologi di masa depan, mungkin desain throughput multiplayer ini bahkan adalah Multiversal Engine Core ya. Kalau kita lihat lagi Multiversal Engine Core-nya Kang di Quantumania, ini gear penggeraknya sudah dengan teknologi yang canggih. Sedangkan ini menggunakan gear-gear biasa. So itu yang bikin jadi agak curiga kalau dua alat ini mirip-mirip bahkan mungkin sama. Setelah Victor selesai beres-beres, Miss Minute bilang gak usah buru-buru pergi dan malah bercerita tentang waktunya dulu bersama He Who Remains. Dia mereveal originnya sebagai salah satu ciptaan paling awal He Who Remains, bahkan sebelum Multiversal War dan TVA. Ini artinya Miss Minute sudah berumur jutaan mungkin miliaran tahun. Miss Minute bisa dibilang ini tadinya adalah cuma model AI sederhana buat nemenin He Who Remains main catur. Tapi akhirnya diizinkan dan di-upgrade supaya bisa secanggih ini dan punya kesadaran sendiri. Setelah sekian lama nemenin He Who Remains, Miss Minute menyesali kalau dia nggak pernah dianggap lebih dari sekedar penolong bahkan mainan dan nggak pernah dikasih tubuh nyata. Miss Minute kemudian mengungkapkan ke Victor kalau dia bisa menjadi lebih dari pendamping atau teman buat dia. Intinya, mengungkapkan hasrat terdalamnya buat jadi manusia dan mengungkapkan rasa cintanya ke Victor yang mendorong Victor buat akhirnya men-shutdown dan memasukkan Miss Minute kembali ke tempat karena dia takut. Ya iyalah, siapa yang gak takut kalau ada AI hologram buatan manusia menyatakan rasa cintanya ke penciptanya sendiri dengan cara yang super creepy kayak Miss Minute ini. Makin edan aja ya si jam kartun ini. Tapi kalau mungkin si Victor Timely ini naksir, ya Miss Minute jadi waifunya. Sebenarnya Miss Minute ini adalah AI yang punya kemiripan dengan satu lagi AI yang membuat masalah di MCU. Kita tahu ada Ultron yang juga menginginkan tubuhnya, bahkan nyaris punya tubuh sendiri yang akhirnya malah jadi miliknya si Vision. Tapi kita bakal bahas sendiri ya tentang kemiripan antara Miss Minute dengan si Ultron ini. Oke, tiba-tiba Ravonna muncul buat mengkonfrontasi Victor, dipersenjatai dengan prototype time stick buatannya Victor. Fungsinya masih sama sih, yaitu buat ngeprune. Tapi karena ini cuma prototype dan Victor belum menguasai waktu, apalagi tahu soal The Void, kayaknya prune-nya ini cuma buat senjata menghanguskan atau memusnahkan aja. Belum ada hubungan sama waktu kayak time stick yang udah dipakai di TVA. Ravonna memutuskan untuk mengambil kendali misinya ini dan menggunakan time stick-nya buat mengancam Victor. Nggak lama kemudian, Loki dan Mobius masuk ke dalam lab-nya dan Mobius memohon kepada Ravonna buat menyerahkan Victor kepada mereka, tapi dia malah makin bersiap buat ngeprune Victor. Di sini Ravonna ngomongin soal order versus chaos, keteraturan melawan kekacauan, di mana Ravonna mengklaim kalau dia mewakili order. Dan tiba-tiba duar, mereka semua terkena ledakan sihir dari Sylvie, yang dimana ini secara tersirat merupakan penggambaran dari chaos. Jadi Ravonna order versus Sylvie yang adalah chaos. Sylvie bersiap melanjutkan misinya untuk membunuh Victor, membenarkan tindakannya dengan alasan hal-hal buruk yang akan Victor lakukan sebagai He Who Remains. Tapi Victor memohon kepada Sylvie dan meyakinkan Sylvie kalau dia bukanlah seseorang yang Sylvie kira. He Who Remains dan Victor Timely adalah entitas berbeda yang punya keinginan dan kehendak yang berbeda juga. Ini menyadarkan Sylvie kalau dia udah bertindak seperti orang yang dia benci, yaitu He Who Remains, dan konsep aturan TVA itu sendiri, yaitu menghakimi, memburu, dan memusnahkan seseorang cuma karena mereka adalah varian dari satu karakter tertentu yang harusnya mengikuti prejudis atau takdir tertentu. So Sylvie akhirnya mengampuni nyawa Victor dan mengizinkan Loki dan Mobius untuk membawanya ke TVA. Nah, dengan Victor yang berhasil dibawa kembali ke TVA buat bantu Obi memperbaiki Temporalum, harusnya udah bisa kelar dong krisis TVA-nya ya. Eits, tidak semudah itu Ferguson. Di episode 1 waktu Loki time slip ke masa depan, kita bisa ngelihat Temporalumnya ini makin parah, kelebihan muatan, dan TVA masih chaos, makin kocar-kacir. Apa ini artinya Victor dan Obi gagal menyelamatkan TVA? Tapi kenapa nih kira-kira? Nah, mungkin si Victor ini punya maksud dan tujuan lain yang terselubung, yang gak diprediksi sama Loki, Mobius, bahkan He Who Remains. Yang di foreshadowing dengan dialog antara Victor dan Sylvie tadi, kalau Victor dan He Who Remains pada dasarnya tetap orang yang berbeda dengan kehendak dan keputusan masing-masing. Ditambah Victor juga penipu ulung yang licik yang punya keinginan buat jadi sosok termasyur dan dihormati. Karena kita tahu sendiri Victor bukan berasal dari abad 31 kayak yang lainnya. Dia harus susah payah membuat reputasi untuk dirinya walaupun dengan tipu menipu dan alat palsu.
Gimana kalau ternyata bukannya menjadi He Who Remains, Victor Timely malah jadi total opposite yang bertolak belakang dengan keinginan He Who Remains, yaitu dia malah menjadi Kang the Conqueror alias Kang Prime. Sesuai dengan counterpartnya di komik, bukannya mau menjaga perdamaian dan kehidupan multiverse, Victor malah jadi Kang the Conqueror yang jauh lebih bahaya dan lebih cerdik dibanding versi sebelumnya He Who Remains sendiri. Dia tentunya mau menaklukkan seluruh multiverse karena dengan dia memiliki teknologi yang sudah sangat canggih di TVA, dia bisa membuat apa saja sesuai dengan imajinasinya dia. Atau bahkan ya otherwise-nya, dia tetap bakal menjadi He Who Remains. Tapi alat buatan Victor Timely ini belum bisa membantu Temporalum. Dan mau nggak mau, Temporalumnya akan tetap meledak. Bahkan terjadi spaghettification. Seperti di beberapa scene di trailer. Bahkan memperparah, mengakibatkan Loki mengalami time slipping lagi. Bahkan time slippingnya lebih parah lagi dari timeline ke timeline. Nah ini gagal karena memang nggak memungkinkan nih Temporalum menampung banyaknya branch timeline. Dan mungkin Victor Timely jadi berpikir kalau banyaknya timeline yang tercipta memang nggak sehat buat Loom-nya. So solusinya adalah ngeprune timeline-timelinenya dan ngelock satu timeline aja lalu dijaga. Ya sama kayak konsepnya He Who Remains. Ya memang orangnya sama juga sih. Dan ini yang akhirnya menjadi konflik antara Victor dan Loki. Sekaligus orang-orang yang mendukung mereka di belakang. Antara yang pro dengan terpecahnya multiverse dan pro dengan keteraturan satu secret timeline aja. Wah, sebenarnya makin gak sabar ya buat nungguin takdirnya Victor ini ke depannya bakal kayak gimana. In the end, Sylvie ditinggalkan berdua aja sama Ravonna. Yang yakin nih kalau si Sylvie bakal membunuh si Ravonna. Sylvie komenin keinginannya Ravonna untuk memegang kendali dan menyamakannya dengan He Who Remains. Tapi bukannya membunuhnya, Sylvie malah mendorong Ravonna ke Citadel at the end of time, di mana Ravonna akhirnya ngelihat mayatnya He Who Remains yang sudah mulai membusuk. Nah di sini Ravonna nggak ada reaksi sama sekali ya, karena memang dia nggak punya ingatan sama sekali kalau dia sebelumnya memang pernah dekat dengan si He Who Remains. Ravonna akhirnya mengaktifkan kembali Miss Minute dan keduanya memutuskan buat kerja sama lagi karena sama-sama kecewa sama Victor. Miss Minute menyebutkan kalau dia mengetahui semua rahasianya Victor atau lebih tepatnya si He Who Remains sih dan segala variannya. Dia juga tahu rahasia besar tentang Ravonna yang diklaim bakal bikin Ravonna marah banget kalau dia sampai tahu soal rahasia ini. Nah kira-kira apa nih rahasia besarnya Ravonna? Bisa soal kehidupannya sebelum diculik dan kerja di TVA. Bisa juga soal insiden atau konflik di masa lalunya sama He Who Remains yang bikin dia hapus ingatannya Ravonna dan gak jadi bikin dia sebagai partnernya. Atau ada rahasia tentang Miss Minute yang ternyata didevelop berdasarkan si Ravonna itu sendiri. Banyak sebenarnya kemungkinannya, entah akhirnya bakal di-reveal langsung sama Miss Minute ke Ravonna atau enggak. Tapi yang pasti kayaknya jawabannya ini mungkin bakal kita dapat di episode mendatang, mudah-mudahan lah ya. Sebenarnya ini videonya udah kepanjangan banget ya. Ini aja masih ada yang belum kita bahas nih. Gue bakal bikin topik-topik lainnya di video terpisah, termasuk tentang time looping dan juga tentang si Miss Minute ini nih. Pokoknya tungguin aja di next video. Dan kalau kalian punya teori atau tanggapan dari apa yang kita bahas di video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Join juga ke membership kita karena kita juga bikin konten di situ. Juga cari kita di TikTok dan di Instagram karena ada konten-konten menarik lainnya juga di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.